Iya, kembali berjumpa di Parlemen Update untuk hari ini yang Anda saksikan melalui YouTube channel solusimedia.id official ya, jangan lupa di subscribe ya. Dan Parlemen Update kali ini masih mendapat support yang luar biasa dari Humas DPRD Kota Makassar, Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan di edisi Parlemen Update kali ini kami sudah bersama dengan salah satu perwakilan anak muda kembali ya. Jadi memang di Dewan untuk periode 2025 ya, 2024 ya, sampai 2025-2029 ini banyak banyak mendapatkan amanah adalah generasi-generasi muda, dan kita berharap dengan semangat muda, semangat generasi muda tentunya ini juga akan membawa perubahan-perubahan yang baru dan bersemangat ya untuk kemajuan Kota Makassar. Dan untuk kali ini salah satu anak muda ya dari Partai PKB yang berhasil juga mendapatkan amanah dari masyarakat untuk mewakili suara rakyat di DPRD Kota Makassar, yaitu Dr. Fahrizal Ar-Rahman Hussein. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Ki, ini sudah Iya, datang ya. Waktunya sangat-sangat sempit karena juga di parlemen sedang mempersiapkan reses yang akan dimulai dalam beberapa waktu ke depan, dan tentunya setelah reses akan terus berkesinambungan kerja-kerja yang lain untuk mempercepat tentunya target-target eh, yang sudah dicanangkan, dan juga melihat sejauh mana program-program prioritas yang sudah digagas oleh pemerintah itu bisa berjalan baik di tataran masyarakat gitu ya, iya, Dok. Ya, kurang lebihnya. Oke, dokter berasal dari Partai PKB ya, iya, iya, kemudian berada di Komisi D kembali, dan memang dalam beberapa waktu terakhir ini kita banyak membahas tentang keterwakilan masyarakat di Komisi D, karena komisi ini lah yang biasanya langsung menangani hal-hal yang menjadi hak-hak dasar masyarakat. Di situ ada mitra-mitra seperti Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan iya, Olahraga gitu ya. Jadi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, masyarakat. kebutuhan dasar. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Kemudian juga kesehatan karena cuaca kadang panas, kadang dingin Iya, ya gitu dok ya. Ini karena dokter, jadi kita bisa apa ya, menanyakan lebih details ya tentang upaya-upaya dan program-program kesehatan yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini hal-hal seperti apa yang sudah dikomunikasikan dengan dinas teknisnya dok ya. Meskipun ini baru kurang lebih 5 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan Iya, ya, 6 bulan karena sudah memasuki reses. Ini iya. reses pertama ya Ini terus. reses sidang masa kedua. Oh, reses sidang masa kedua ya, dan ini silahkan untuk Anda semuanya aspirasinya bisa Iya, disampaikan di reses ini ya kan iya, dok ya. Oke dok, untuk kesehatan kita berbicara lagi kesehatan. Kalau dari kacamata, karena Anda sebagai seorang dokter mungkin juga bisa melihat ya pada saat masa-masa kampanye kemarin, hal-hal dasar kesehatan seperti apa sih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti dan diteruskan ke dinas terkait. iya. Ya. Kebetulan kemarin waktu maju sebagai calon anggota legislatif, Ya. memang program saya itu menawarkan langsung kesehatan gratis bagi Oh, masyarakat oke. yang ada Ya. di dapil saya. Dan kemarin dapil saya itu ada di dapil 1 Makassar, Ujung Pandang, dan Rapocini. Jadi kita memang menyentuh masyarakat melalui program kesehatan gratis itu. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis kita memberikan pemeriksaan gula darah, tekanan darah, pemeriksaan dasar lah. Dan setelah itu kita melakukan anamnesis dan terus Ya. diagnosis untuk warga yang ada di situ. Dan setelah itu kita memberikan obat gratis Ah, untuk oke. 3 hari. Tapi obat-obatnya itu juga adalah obat-obat yang tersedia di puskesmas Hmm. kita. Dan yang kita dapatkan dari hasil kampanye kita ataupun hasil Ya. sosialisasi kita kepada masyarakat waktu itu, memang eh, Dinas Kesehatan Kota Makassar ataupun eh, Kesehatan Kota Makassar ini memang kita harus turun lebih aktif lagi untuk merubah mindset masyarakat. Jadi pertama itu mindset masyarakat di Kota Makassar itu selalu berpikir bahwa kesehatan itu adalah cuma mengobati, Ya. mengobati penyakitnya atau menyembuhkan penyakitnya. Padahal kesehatan itu semestinya dimulai dari
preventif dulu. Bagaimana kita eh, melakukan promosi dulu. Kita melakukan promosi terlebih dahulu mengenai apa itu kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita melakukan preventif. Baru setelah itulah baru kita melakukan kuratif atau penyembuhannya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa sebelum terjadi penyakit itu ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Em, harus perlu terus dilakukan sosialisasi Iya, begitu, edukasi ya iya, maksudnya. Nah, edukasi, sosialisasi, nah dan itulah promosi namanya di ya, bidang kesehatan. dan selama masa kurang lebih 6 bulan ini, komunikasi seperti apa yang sudah dibangun bersama dinas terkait kan yang nanti akan Iya, menindaklanjuti secara teknisnya? memang waktu monif pertama ataupun perkenalan pertama dengan para mitra kerja di Komisi D, memang kan saya sebagai keterwakilan tenaga medis yang ada di Dewan sekarang, memang langsung menyarankan itu kepada dinas kesehatan khususnya, karena saya katakan bahwa saya punya pengalaman bekerja di dua puskesmas yang ada di Kota Makassar dan juga di rumah sakit di Kota Makassar, dan memang masalahnya itu yang kurang kita lakukan di Kota Makassar, yaitu bagaimana promosi dan preventif ini tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Jadi memang program-program yang ada di puskesmas ataupun klinik-klinik yang ada di Kota Makassar semestinya itu bisa dipromosikan ke masyarakat agar Iya. ditahu oleh masyarakat bahwa ada loh program yang begini di Puskesmas Kota Makassar, karena rata-rata pada saat saya turun melakukan pemeriksaan kesehatan gratis banyak masyarakat yang kurang paham dengan program-program tersebut. Semuanya mau langsung ke rumah sakit ya. Iya, semuanya mau langsung ke rumah sakit, dan biasanya juga Eh, mereka berpikir butuh waktu lama untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, Iya, harus menghabiskan 1 hari masa kerja di situ. Sehingga seperti itulah masyarakat biasa agak malas ke puskesmas. Padahal puskesmas. puskesmas juga programnya sangat bagus kalau masyarakat tahu. Iya, Dok, Anda kan juga tadi sempat cerita bahwa ini ininya berlatar belakang lulusan Beijing ya. Iya, Nah, ini kita boleh sharing dong sepertinya ya karena kan kalau Beijing itu juga tingkat populasi masyarakatnya juga cukup banyak ya, iya. mungkin ya cukup banyak. Nah, di sana itu kenapa sih orang selalu bilang enak gitu mungkin berobat ke Cina gitu kan? Misalnya seperti itu. Mungkin setelah Anda selama belajar di sana, hal-hal apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan mereka ya dari hal pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya di sana, di Cina? Kalau saya lihat sih selama 6 tahun di sana semestinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Hmm, Tetapi memang di sana itu adalah bagaimana etos kerja dari orang-orang yang ada di sana, bagaimana pada saat kita bekerja untuk melakukan praktik, memang eh, tidak ada yang maksudnya sesuai dengan jamnya, dan dokter datang sesuai dengan jamnya dan bisa selesai setelah eh, masa kerjanya juga selesai. Jadi memang pasien itu menerima semua pelayanan dengan sangat baik, sehingga hmm. tingkat pelayanannya itu cukup baik di Tapi sana. mungkin di sana berbeda fasilitasnya ya. Kalau fasilitas sih semestinya kalau kita lihat dengan jelas di sini banyak kok juga fasilitas yang ada di Indonesia, tapi memang Eh, untuk teknologi memang agak lumayan maju di Ya, sana dibanding di lebih Indonesia. lebih lebih cepat mungkin Iya, ya betul. teknologinya di sana ya. Oke, tapi secara pelayanan kurang lebih Pelayan sama lah ya, kurang lebih kurang lebih sama, dan sama ya. apalagi ilmu pengetahuan juga kurang lebih Kurang lebih sama. sama Iya, ya. Ya, sudah banyak juga iya, dokter-dokter yang berasal iya, betul. dari Cina ya. Gitu. Tapi di sana karena di sini kan terkenal tuh obat kalau ada apa-apa kita banyak masyarakat Minangkabau itu memilih lebih kepada jamu atau kepada obat-obat tradisional termasuk obat-obat Iya. dari China gitu. Apakah di sana juga terbiasa seperti itu? Oh, kalau kemarin saya di sana memang course-nya itu atau bidangnya itu memang Western medicine. Jadi memang seperti yang ada di sini, Oke. seperti dokter umum lah yang ada di sini. Hmm. Bukan Chinese medicine seperti Iya, ramuan-ramuan seperti iya. begitu. Tapi memang dalam beberapa semester kita sempat mempelajari juga tentang Chinese medicine seperti Chinese ramuan medicine ya. tersebut. Tetapi untuk dipraktekkan di sini
mungkin agak sulit karena belum ada lisensi dari Hmm, Kementerian Kementerian Kesehatan. Kesehatan Iya, ya. belum ada eh, adaptasi atau penyetaraannya Ya. seperti begitu, sehingga kalau kita mau memberikan obat secara langsung maka itu bisa dianggap ilegal di sini. Ilegal, Iya. benar ya. Jadi memang harus obat-obat yang sudah melalui license dari pemerintah Indonesia karena Iya, standarnya, iya, formulasi ya, dan formulasi. juga ingredientsnya itu tentu sudah melalui pengujian laboratorium ya, begitu dok. Oke, itu sebagai intermezzo saja ya, karena beliau ini Dr. Fahrizal ini lulusan Beijing ya, saudara-saudara. Jadi, oke, kita kembali lagi ke tema tentang bagaimana sebenarnya melakukan sinkronisasi ya, apalagi ini adalah pemerintahan baru dan salah satu yang dibawa dalam pemerintahan pasangan mulia ini adalah kesehatan gratis juga kan ya, ini ya seiring dengan apa yang sudah dokter Iya. sampaikan tadi. Nah, kira-kira untuk bisa mensinkronisasi ya program yang sudah ada, kemudian masuknya dengan program-program baru, tentu dengan harapan baru itu sebenarnya tidak kurang lebih tidak ini ya apa bisa smooth saja jalannya ya dok ya. Iya. Kalau untuk di kesehatan sendiri, saya rasa programnya itu hampir sama dengan Bersama program ya, kemarin iya. yang dibawakan untuk wali kota terpilih ini. Hmm. Iya. Bagaimana program kesehatan gratis dan lain sebagainya itu mungkin sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi kembali lagi saya selalu mengatakan bahwa seluruh program yang dilakukan oleh yang akan dilakukan oleh calon terpilih ini, wali kota terpilih ini, kita dari fraksi PKB akan selalu mendukung selama itu sesuai dengan eh, memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Makassar. Oke, ya. Dok, kalau juga melihat dari pengamatan Anda ya sebagai dokter kan selain fasilitas SDM, karena ini nantinya ujungnya akan mendukung kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal ya. Apakah juga ini di Kota Makassar sudah cukup merata distribusinya ya, distribusi dari SDM dokternya atau memang masih membutuhkan lagi nih supply dokter-dokter untuk bisa ditempatkan di beberapa vaskes mungkin atau di rumah sakit itu sendiri. Kalau saya lihat sih selama saya bekerja di dua puskesmas dan satu rumah sakit Kota Makassar, untuk fasilitas-fasilitas di puskesmas eh, hampir cukup merata, tetapi ada beberapa puskesmas memang masih kurang fasilitasnya, masih masih tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia untuk standar puskesmas sendiri. Tetapi untuk kebutuhan dokter, kayaknya sudah beberapa tahun ini ada penerimaan beberapa dokter umum di setiap puskesmas. Tapi saya juga belum terlalu memperhatikan berapa banyaknya jumlah dokter umum yang sekarang berada di setiap puskesmas Kota Makassar. Tetapi saya lihat sih itu sudah hampir cukup mencukupi untuk kebutuhan dokter umum. Ya, kalau fasilitas untuk kesehatan gratis, kira-kira masyarakat juga dari yang sudah Anda lihat itu kebutuhannya lebih ke mana, Dok? Maksudnya, Pelayanan kesehatannya yang seperti apa yang mereka butuhkan? iya, masyarakat semestinya membutuhkan cuma pelayanan kesehatan dasar, semestinya pemeriksaan cek dasar yang selalu digaungkan oleh masyarakat, dan yang memang saya ingin selalu menyarankan dinas kesehatan untuk turun langsung menjemput bola ke masyarakat untuk melakukan screening kepada masyarakat, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat, karena memang masyarakat masyarakat kita ini dalam tanda kutip juga biasanya seperti itulah yang saya bilang tadi, agak malas ke puskesmas karena selalu mindsetnya itu mereka menghabiskan satu harian full pada saat ingin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Jadi kalau bisa memang dinas kesehatan khususnya puskesmas menjemput bola lah kepada Ya. masyarakat, ada waktunya untuk turun melakukan pemeriksaan kesehatan ataupun screening kesehatan secara gratis di Ya, mungkin masyarakat. dibuat secara Iya, terjadwal begitu betul. ya. Iya.
di setiap kelurahan kah, Ya, ya di kantor lurah ya, begitu. Jadi masyarakat bisa lebih dekat aksesnya. betul. Ya. Ya, Dok. Terus kemudian untuk fasilitas-fasilitas kesehatan ini kan kita baru tahu ada satu rumah sakit rujukan Makassar ya, Ya. yaitu baru ada satu rumah rumah sakit Daya. Nah, ini kan perlu bagaimana agar di tingkat vaskes ini juga standarnya bisa lebih ditingkatkan gitu agar masyarakat juga kalau ke puskes tidak puskesmas ji mendingan ke rumah sakit akhirnya menumpuk semua di rumah sakit Iya. begitu. Nah, ini apakah dari sisi anggaran juga itu bisa disupport dari komisi untuk biar fasilitas-fasilitas ini juga bisa terupgrade begitu. Kalau saya malahan berpikir bahwa Mm-mm. bukan fasilitasnya yang harus diupgrade, Oh, malahan oke. promosinya itu yang harus ditambah Oh karena ya. sudah banyak vaskes kita ini puskesmas apalagi adalah puskesmas dengan tipe tertinggi yang ada di di Indonesia. Ya. Jadi malahan di setiap kecamatan itu ada satu atau dua puskesmas yang memang memiliki standar yang tertinggi di Oh, oke. pelayanan kesehatan. Dan yang saya juga sarankan kemarin ke dinas kesehatan karena saya melihat bahwa fasilitas yang ada di puskesmas sekarang itu sudah sangat bagus. Ya. Ada malahan dua mobil dokter yang isinya memang lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Ada program-program 112 untuk Iya. melakukan datang ke rumah untuk memeriksa dan lain sebagainya lah. Masih banyak lagi program-program yang ada di puskesmas. Tetapi yang ini masalahnya tidak ditahu oleh Oh, masyarakat. oke. Ya. Jadi kalau saya menyarankan kita sangat ingin melakukan pemberian anggaran tetapi itu terkhusus di promosinya kepada masyarakat. Ya. Memang promosi terus harus Catat ditingkatkan. ya promosi ki puskesmas. Iya. Nanti bisa podcast masing-masing podcast puskesmas ya Iya. tentang layanan kesehatan yang disiapkan ya di Iya. masing-masing puskesmas itu sendiri. Benar bahwa masyarakat mungkin belum tahu saja ya Iya, bahwa di betul. puskesmas itu sudah ada fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa setara ya. Kalau tidak pun setara itu sudah bisa Iya, hampir mengantisipasi ya. sama dengan klinik-klinik yang ada di Klinik-klinik, sekitar ya klinik-klinik rujukan rujukan. Iya, dari fasilitas kesehatan lainnya betul. seperti BPJS begitu ya. Nah, Dok, ini kan sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, kesehatan yang di masyarakat yang perlu ditekankan lagi kepada dinas kesehatan untuk terus digaungkan itu hal-hal apa yang menjadi program prioritas? Ya, untuk sekarang sih program prioritas yang paling utama itu seperti eh, penyakit-penyakit utama yang seperti penyakit menular dan Penyakit menular. iya dan penyakit-penyakit dasar seperti diabetes, Iya. kolesterol dan asam urat dan tekanan darah tinggi itu adalah penyakit-penyakit utama yang ada Heeh. di masyarakat Kota Betul. Makassar karena kita tahu juga makanan yang ada di Iya. Kota Makassar ini memang sangat berpotensi untuk menyebabkan penyakit-penyakit Iya. tersebut dan kemudian juga yang masalah utama yang ada di Indonesia yaitu program pemberantasan stunting Iya, benar. dan Stunting. TB tuberkulosis. Jadi Tuberkulosis. itu adalah program-program utama yang harus terus digaungkan oleh dinas kesehatan kepada masyarakat. Iya, stunting ini ada program, ada target zero stunting di 2030 ya. Betul. Kemudian tuberkulosis untuk di Kota Makassar ini sempat sempat dinyatakan bebas TBC kan, kalau tidak salah ya menurut kami. Tapi ini kenapa muncul lagi ya? Ini sejalan dengan program nasional saja kah atau seperti apa? Memang kenyataannya di lapangan ini penyebarannya masih tinggi. Kalau saya sih waktu 2022, 2021, 2022 di puskesmas itu memang TBC itu tidak sampai ke zero TBC semestinya. Masih ada beberapa penyebaran di setiap wilayah-wilayah. Dan masyarakat itu biasanya kurang paham bahwa TBC ini adalah penyakit menular yang harus diobati eh, masa pengobatan yang berjenjang yang cukup lama ya seperti 4 sampai 6 bulan. Ya. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui dia TBC, sudah diberikan obat tetapi tidak tidak meminum obatnya ataupun tidak melaksanakan pemberian
obat tersebut sampai selesai sehingga Iya, pengobatannya tidak tuntas sudah seperti tidak itu. tuntas ya. Iya, jadi masih banyak yang bisa menularkan ke yang Mm-mm. lain. Jadi potensi TBC itu dari penyebaran bakterinya atau dari penularannya, Dok? Semestinya dari penyebaran bakteri. Penyebaran Iya, bakteri. penyebaran Nah, bakteri. itu bakterinya kalau di Kota Makassar yang potensial itu dari mana? Itu kalau TBC ya secara umum lah Iya, sudah ininya. kalau TBC sih sering kita dapatkan kemarin waktu saya di puskesmas itu berada di permukiman yang padat penduduk sih Oh, memang. oke, ya. Dan biasanya di masyarakat yang biasanya tahu bahwa dia TBC tetapi Mm-mm. eh, kembali lagi mereka tidak mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan jaga jarak kepada Hmm. masyarakat yang Ya. lainnya pada saat dia didiagnosis sebagai pasien Penyebarannya TB. itu penularannya selama masa pengobatan atau ada masa apa ya namanya masa jendela begitu ini sudah tidak Iya, bisa ada masa jendela ada dari masa jendela iya, ya. ada masa jendela dari penyebaran penyakit TB tersebut. Jadi pada saat dia diberikan obat dan telah minum obat selama mungkin 2 sampai 3 bulan, Hmm. itu memang kumannya sudah mulai hilang Mulai dan lemah iya begitu ya. mulai lemah dan tidak tidak berpotensi lagi untuk menyebarkan penyakit TB kepada masyarakat yang lain. Tetapi kembali lagi itu yang saya katakan bahwa banyak masyarakat sekali saja dia minum atau sekali 2 kali setelah itu berhenti meminum obatnya, Minum jadi obat ya. tidak selesai pengobatannya Iya. seperti itu. Nah, ini dalam program prioritas nanti yang mungkin juga akan dibahas di Komisi D ya, selaku komisi yang bermitra dengan dinas terkait ya untuk teknisnya pengobatan ataupun penanganan ya TBC di penyebarannya di Makassar ini akan sampai sejauh mana breakdownnya? Apakah sampai hal-hal yang tadi dok, misalnya harus ada itu pendamping yang jagai orang minum obatnya atau kalau dulu kan biasanya Iya, kalau nggak pusat langsung disuruh minum di iya, depannya. iya, Itu bagaimana dok? iya, pasti itu lagi semua Masih. yang akan kita perhatikan, apalagi kan sekarang Mhm. sudah ada perwakilan tenaga kesehatan yang ada di dalam dewan ini, Iya maka benar. pada saat monitoring evaluasi dengan dinas kesehatan Mhm. pasti kami akan menanyakan standar-standar pelayanan minimum yang dilakukan untuk pengobatan pasien-pasien menular seperti begitu. Iya, iya. Memang harus Ya, ada SOP-nya ya gitu SOP ya. jangan sampai Iya. penyakit-penyakit menular tersebut bisa kembali lagi menjadi Iya. pandemi di Kota Makassar. Tapi sejauh ini gimana dok? Setelah mungkin dari masa campaign sampai sekarang dan terus melakukan evaluasi dengar pendapat itu sejauh mana tinggi penyebaran TBC di Makassar? Saya sih belum terlalu melihat lagi kembali datanya Iya, dari penyebaran TB. Kemarin kita selalu berfokus pertama pada standar pelayanan minimum dari puskesmas itu oke. sendiri. Kemarin kita menanyakan ke dinas kesehatan agar setiap melakukan monitoring evaluasi harus standar-standar pelayanan minimum puskesmas ini dilaporkan juga. Seperti Mm-mm. begitu. Dan pengobatan ataupun penanganan TBC ini bisa dilakukan juga di tingkat Vaskes. Iya, bisa dilakukan di Oh, oke, tingkat bisa. Tidak harus ke rumah sakit ya berarti bisa ya. dilakukan di tingkat vaskes. Waktu saya kemarin itu Iya. memang sih kalau kita merujuk pertama kita merujuk ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan apakah dia betul-betul positif atau tidak, tetapi setelah itu eh, pengambilan obatnya sih kembali di rumah sakit Di juga. rumah sakit Iya, ya, rumah sakit. Berarti nanti identifikasi awal itu dari mana dok? identifikasi awal itu lakukan di puskesmas. Oh, di puskesmas Iya, ya. kita melakukan biasanya di identifikasi awal itu melalui lendir ataupun dahak dari Mhm. pasien itu sendiri. Ya, tapi ini kan butuh kemauan ya Iya, dari betul masyarakatnya tadi. untuk memeriksakan hal Iya, itu. Apakah dimungkinkan dok itu bisa diprogram di komisi yang nanti akan ditindaklanjuti ke dinas terkait, dilakukan pemeriksaan TBC gratis atau iya, pemeriksaan kesehatan sekaligus mengidentifikasi ada tidaknya TBC begitu. iya, itu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa promosi itu sangat harus dicanangkan di Kota Makassar Ya, karena begini mindset dari masyarakat di Kota Makassar bahwa kalau dia
didiagnosis TB, mereka dia tidak mau ditahu oleh orang sekitar misalnya begitu. Padahal eh, ini bukanlah penyakit yang misalnya sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Iya. Ini penyakit adalah penyakit yang sangat mungkin untuk sembuh dan sangat bisa untuk diobati. Jadi mindset dari masyarakat ini pertama yang harus diubah, bahwa kalau kita kena penyakit TBC seperti itu, kita tidak harus malu kepada tetangga-tetangga yang ada di sebelah kita atau di sekitar kita. Malahan kita yang harus menyampaikan bahwa saya adalah pasien TB, sehingga orang-orang juga agak aware di sekitar Iya, kita, dan kita juga harus bersikap yang aware kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin seperti itu. benar ya, harus pakai masker Ki Iya, ya. Itu di tingkat TBC itu ada level-levelnya begitu. Level ke tingkat keparahannya. iya, Dok. ada sih. Ada ya, Iya. ada ya. Itu dimulai dari mana? Dari bronkitis itu masuk kategori Eh, awal atau Semestinya sih kalau TBC itu memang diagnosisnya itu ada beberapa langkah yang mm-mm. dilakukan. Ada memang pemeriksaan awal, screening awal. Kalau memang dia sudah memenuhi screening awal sampai ada Screening awal itu pada saat mengalami gejala seperti apa? Pada saat mengalami gejala seperti apa, Dok? itu ada tanda-tanda seperti batuk yang tidak berhenti selama 3 bulan, Oke. kemudian penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, ataupun juga biasanya cepat berkeringat seperti begitu, sehingga cepat merasa lelah, sehingga pada saat itu bisa dilakukanlah screening awal seperti pengecekan dahak ataupun sputum pada saat baru bangun biasanya. Oh, bangun tidur ya, itu yang Paling diperiksa utamanya ya, yang iya. paling utama ya. Dan ini bisa pemaparannya tidak hanya pada usia-usia yang sudah di atas mungkin Iya, 30. sekarang Oh, itu malahan yang kemarin waktu saya masih praktik itu ada beberapa pasien masih di bawah 30 tahun oh, malahan. oke. Jadi itu yang harus terus dicanangkan, bahwa kalau memang sudah ada tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang memenuhi syarat untuk kita harus melakukan screening TBC, semestinya masyarakat harus datang ke puskesmas. Itu dia. Kita jadinya talkshow kesehatan ya, tapi karena beliau ini backgroundnya dokter dan mewakili di parlemen di Komisi D, komisi yang memang membidangi kesehatan juga, yang bermitra dengan salah satunya Dinas Kesehatan. Jadi memang sangat tepat berada di situ dan beliau juga kompeten ya, Dokter Fahrizal ini untuk menjawab hal-hal yang terkait hal itu karena dari 3 target yang harus dituntaskan yang juga merupakan program nasional itu adalah penanganan stunting, kemudian TB, terus kemudian apa lagi tadi dok? Kesehatan Penyakit-penyakit yang seperti penyakit dasar, ya, tekanan darah tinggi, ya gula itu darah, dia penyakit ya, tidak menular. penyakit-penyakit menular ya. Jadi ini harus menjadi juga aware buat kita semuanya. Dan nanti pada saat reses bisa disampaikan apa-apa yang kita ingin sampaikan nanti. Karena mulai minggu ini sebenarnya sudah mulai reses. Itu dok kalau cerita sedikit ini sudah reses kedua ya. Ini reses kedua, Kalau masa reses sidang kedua. pertama kemarin itu Iya. seperti apa, dok? Ini aspirasi yang masuk dari masyarakat hal-hal yang terkait kesehatan seperti apa? Kalau aspirasi dari masyarakat terkait kesehatan sih, masalah paling utamanya itu di BPJS-nya Ini semestinya. Iya. BPJS ya. Bagaimana masyarakat biasanya ada BPJS-nya yang belum aktif, ataupun Hmm. ada masyarakat yang ingin beralih ke BPJS pembayaran seperti kelas 1, 2, 3, itu beralih ke kelas-kelas di bawahnya, ataupun beralih ke penerima bantuan iuran ataupun BPJS gratis tersebut. Hmm. Hmm. Jadi itu semua ada syarat-syaratnya dari dinas sosial dan sudah saya jelaskan ke masyarakat. Kebanyakan sih itu kemarin. Kebanyakan itu ya. Ya, kebanyakan Dan itu. akhirnya setelah evaluasi dan monitoring dengan dinas terkait, mengerucutnya ke mana nih solusinya? Solusinya sih memang pembaruan data. Pembaruan Pembaruan data data di ya. kelurahan harus terus digalangkan oleh lurah terutama. Hmm. Lurah-lurah di Kota Makassar itu harus selalu melakukan pembaruan data, setidaknya setahun lah sekali untuk melakukan pembaruan data, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya itu eh, mendapat pelayanan sesuai dengan keadaannya sekarang. Misalnya masyarakat tersebut seharusnya mendapatkan BPJS kesehatan yang gratis, bukan lagi BPJS kelas 3 yang berbayar, ataupun pemberian mendapat
bantuan sosial seperti bantuan beras dan lain sebagainya. Oh, Jadi itu semua yang eh, menjadi masalah utama sih kemarin waktu reses sidang oke, pertama. iya, iya. Semoga saja hal itu sudah bisa sedikitnya ini ya tertangani. Iya, Manajemennya harus bisa, kalau kemarin ya, saya langsung follow up di dinas sosial, ya, memang sudah ditangani dengan sudah bagus ditangani ya, ya. dan respon dinas sosial juga sangat bagus. Ya, termasuk juga ini dok, di Komisi D itu kan juga pasti memperhatikan dan mengawasi tentang keberadaan anjal ya, anak Iya betul. jalanan ya, itu juga dengan dinas sosial. Bahkan di bulan Ramadan atau trennya ke sini tuh bukan lagi pengamen, Iya, tapi manusia manusia silver. silver itu. Iya, Ya, kalau kemarin sempat ada laporan dari Ibu Kadis Sosial ya, bahwa memang ini manusia silver ini cukup meresahkan semestinya, karena kalau kita dikirimkan di Komisi D itu grup bersama para SKPD yang ada iya. di Komisi D, malahan memang penghasilan dari manusia silver ini sangat tinggi, sangat Oh, banyak ya. di kota Makassar, sehingga memang itu merupakan salah satu daya tariknya lah bagi Hmm, anjal-anjal ini untuk berubah kepada manusia silver lagi, karena penghasilannya cukup tinggi, cukup tinggi. sehingga kita disarankan untuk memberikan informasi lagi kepada masyarakat bahwa stop untuk memberikan Mhm. memberikan Uang ya. uang di sekitar tempat-tempat manusia silver Iya, tersebut berada. makanya tambah banyak ya. Iya, Terus kemudian di satu sisi masyarakat juga mengeluhkan hal itu, tapi di sisi lain juga ikut membantu untuk pertumbuhan keberadaan mereka di iya jalan betul. ya. Ya, jadi memang sangat cukup dilematis lah begitu. Kadang-kadang, ih, nggak enak perasaan kalau nggak kasih gitu Iya, kan. dan ini manusia silver ini ada seperti yang Yang koordinir ya. koordinatornya. Oh, Iya, koordinatornya ya. malahan pernah kita dikirimin bahwa pada saat itu dia diberi makan dulu sebelum bekerja oleh Oh koordinatornya iya, tersebut. iya, iya. Itu silvernya dari chat. Itu yang saya bilang terus, Iya, itu saya yang jadi, berbahaya, bagi mungkin kalau dipakai terus menerus akan iya berbahaya benar. bagi Apalagi kena kulit dan paparan iya. matahari ya. Jadi saya sering berpikir bagaimana itu kalau dia kasih keluar Iya, catnya, apa itu juga sekali mandi kah atau disemprot lagi pakai minyak baru digosok ya. betul. Ya, itu tidak sempat ada Itu bisa menyebabkan iritasi kulit ya dan iritasi kulit. kulit bagi anak-anak yang Ya, menjadi karena manusia silver itu tersebut. bahkan ada pernah wanita hamil jadi manusia silver Oh, gitu. Jadi aku bilang deh, waduh, bahaya bahaya itu. iya bahayanya ini jadi wanita silver Ultraman. Jadi memang sih dinas sosial juga harus terus menggalangkan itu dan Iya, terus melakukan pengecekan di setiap sudut-sudut lampu merah Kota Makassar iya benar. semestinya. Sekarang yang pengamen dan minta-minta itu sudah kurang, tapi digantikan sama Iya, manusia silver. Oke dok, ini tidak terasa nih menyenangkan bercerita karena memang cukup kompeten untuk memberikan masukan-masukan terkait kesehatan yang jelas menjadi bidang di Komisi D DPRD Kota Makassar. Beliau sebagai seorang dokter, jadi tadi juga sudah sempat sharing ya karena lulusan Beijing. Jadi bagaimana sih perbedaannya? Tapi menurut dokter sama Ji ya. Jadi tidak usah ke Cina, di sini saja berobat ya. Oke dok, apa yang ingin disampaikan lagi menjelang masa-masa reses? Ini satu anggota dewan akan mendapat 6 titik ya iya, untuk turun ke dapilnya ya, untuk menemui konstituen dan menyerap aspirasi masyarakat, dan setelah itu akan dilakukan evaluasi dan monitoring apakah ini sudah sejalan program-programnya ya. Apa yang ingin disampaikan dok? Silahkan kepada masyarakat iya, mungkin ya. kepada masyarakat Kota Makassar, khusus dari masyarakat yang ada di Dapil 1 Ujung Pandang, Makassar dan Raposi ini, bahwa pada tanggal 10 sampai 15 bulan Maret ini, Ya. kami seluruh anggota Dewan Kota Makassar akan turun kembali di konstituen kami masing-masing untuk melakukan reses kedua, masa sidang kedua tahun 2024-2025 ini. Jadi saya sangat berharap masyarakat untuk aktif pada saat anggota-anggota dewan turun di masyarakat untuk menanyakan ataupun memberikan eh,
seluruh keluh kesahnya lah yang ada di wilayahnya, sehingga itu bisa menjadi pokok-pokok pikiran kita nanti untuk menyampaikan langsung kepada seluruh SKPD-SKPD-nya yang bersangkutan, sehingga kita bisa mengurangi masalah-masalah atau beban-beban yang ada di masyarakat Kota Makassar. Ya, baik. Terima kasih banyak. Itulah Dr. Fahrizal Arrahman Hussein ya, perwakilan dari Komisi D DPRD Kota Makassar dari Dapil 3. Dapil 1. Dapil 1 Kota Makassar untuk periode 2024 2029. Jadi perwakilan dari anak muda ya yang hadir untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi perwakilan kita semuanya ya, perwakilan suara rakyat. Terima kasih banyak Dr. Fahrizal ya untuk waktunya. Sukses Ki untuk reses, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dan kita tunggu nanti selanjutnya apa hasil dari reses tersebut dan seperti apa nanti evaluasi program yang sudah berjalan ya. Terima kasih, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi dan wabarakatuh. demikian Parlemen Update kita di hari ini. Nantikan kembali edisi berikutnya bersama Sekretariat Daerah DPRD Kota Makassar dan Humas DPRD Kota Makassar. Saya Silvana, wassalamualaikum, sampai jumpa.